Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon kerusuhannya. Nah, di sini kita sedang berada di kolam ikan nila mini kita, teman-teman ya. Jadi di sini beberapa hari yang lalu, di sini kan untuk kolam saya ini itu baru saja saya benahi ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya kolam ini itulah awalnya terbuat dari beton. Kemudian dikarenakan suatu hal salah konstruksi, akhirnya kita ganti dengan terpal, kemudian kita ganti dengan plastik hingga sampai dengan sekarang ini. Nah, pada video ini kita akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, yaitu seperti apa ide untuk membuat kolam ini, kolam ikan hias maupun juga kolam ikan nila yang ada di halaman rumah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini adalah ini rumah sederhana saya ya, rumah sederhana. Kemudian berikutnya di depannya ini kita berikan kolam ikan nila. Nah, kolam ini dulu pernah kita fungsikan sebagai kolam ikan nila, kemudian kolam ikan lele pernah, ikan bawal, kemudian kolam ikan cana pun juga sudah pernah teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan berbagi pengalaman nanti sebagai pelepas stres ya. Jadi banyak sekali nih manfaatnya. Nah, kira-kira informasinya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, cara perawatannya seperti apa. Ini silahkan simak video ini ya. Oke, sobat-sobat semuanya, di sini sambil kita kasih makan ya untuk ikan nila saya. Ini kita kasih makan ikan nila. Nah, kalau misalkan kita pas pagi mau berangkat kerja maupun juga pulang kerja di siang hari, sore hari, atau mungkin juga di malam hari sambil ngopi, sambil rokokan di halaman rumah. Kalau misalkan kita itu ada ini ya, ada apa itu? Ada kolam seperti ini kan kita asik ya. Sekaligus kita ini untuk hiburan teman-teman ya. Nah ini. Nah, di sini kita bahas dulu terkait tentang manfaatnya ya. Manfaat mengapa di sini saya itu sebelum manfaat di sini saya bahas dulu, yaitu motivasi saya. Mengapa saya membuat kolam ikan nila yang ada di halaman rumah seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama, di sini kan saya tuh pekerja ini ya. Jadi pagi sampai siang tuh bekerja, kemudian pagi sampai sore ya, sekarang malah sampai jam 3 tuh bekerja, kemudian setelah itu nanti pulang, kemudian malam bekerja lagi untuk mengelola channel YouTube ya. Nah, ini. Jadi kebetulan di sini kita punya 3 channel YouTube teman-teman yang harus kita kelola. Nah, jadi berdasarkan dari kebiasaan saya, maka di sini saya tuh memerlukan sebuah sebuah hiburan yang bersifat nature atau alami teman-teman ya, yang bersifat alami. Dan hiburan tersebut saya jatuhkan yaitu pada kolam ikan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita hiburan ngegame atau apa itu kan, karena saya pekerja kantoran juga itu kan, jadi bosan ya, masa di tempat kerja kita main gadget, sampai rumah juga main gadget itu kan nggak asik ya. Jadi di sini saya memerlukan yaitu sebuah ide, yaitu untuk membuat kolam sederhana ini. Nah, itu adalah untuk motivasi saya, itu saya mempunyai kolam ikan hias yang di halaman rumah itu adalah seperti itu. Nah, kemudian cara membuatnya, sekaligus cara saya berikan pengalaman, yaitu ini ya, kegagalan awal sampai dengan sekarang ini teman, untuk membuat kolam ini. Nah, jadi yang pertama di sini adalah teman-teman nanti jangan sampai ngikuti jejak saya ya. Nah, ketika teman-teman berkeinginan untuk membuat kolam seperti ini, misalkan kalian memutuskan untuk membuat kolam beton ya. Nah, ini kan saya itu sebenarnya awalnya itu kolam beton teman. Awalnya sebenarnya kolam beton, tapi di sana ya, di sebelah sana itu, yang di ujung itu adalah jangklar teman ya, jangklar atau pecah gitu ya. Nah itu. Nah, di sini penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu adalah dulu itu salah konsep teman, yaitu dari kuli yang mengerjakan kolam ini ketika sambil membangun rumah saya, ini adalah saya suruh membuatkan kolam yang ukurannya itu adalah antara 3 meter kali 1 meter atau 1,5 meter ya, seperti itu. Nah, anggapannya teman saya, karena mereka itu biasanya tukangnya itu di daerah pegunungan itu kan tanahnya nggak gerak ya, tanah nggak gerak, akhirnya di sini di bagian sini, bagian bawah itu tidak dikasih besi teman ya, jadi nggak dikasih besi. Itulah kesalahan dari konstruksi yang dilakukan oleh tukang saya. Nah itu.
Jadi teman-teman jangan sampai nanti kalian mengalami seperti saya. Maka ketika teman-teman ingin membuat sebuah kolam, itu nanti upayakan dikonstruksi yang bagus, dikasih besi ya. Nah ini, nah seharusnya itu adalah dikasih besi dari sana ya. Dari sana itu bawahnya dikasih besi, ditali dengan rumah utama itu, kasih besi kolom gitu, ke sini sampai ke sini. Seharusnya gitu. Di atas dan juga di bawah seharusnya. Kemudian di situ itu seharusnya ada kolomnya juga besi gitu ya. Maka di sini nanti akan awet teman-teman. Nah kalau misalkan seperti ini, ini adalah dia tuh jangklar ya, pecah. Jadi dari situ itu sampai ke timur ini semuanya jangklar pecah ya. Nah itu. Kemudian saya sudah mencoba menambalnya itu berulang kali, tapi yo sama saja gagal. Yaitu karena apa? Karena memang dari dasarnya itu nggak ada besinya ya, nggak ada rangkanya teman-teman. Dan akhirnya sekarang saya ingin mengupayakan untuk kolam saya ini tetap bisa berfungsi dengan normal ya, bisa berfungsi dengan normal. Yaitu akhirnya ini adalah saya kasih plastik seperti ini teman. Jadi untuk memanfaatkan kolam yang di sini awalnya nggak terpakai, nggak bisa dikekal pecah, akhirnya di sini saya kasih plastik seperti ini. Nah, di sini manfaat saya bertanya kepada kawan saya yang menjadi praktisi peternak lele ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Itu adalah kalau misalkan memang sepertinya di sini kita kasih plastik seperti ini sangat bagus-bagus saja ya, dan dia itu nanti akan bisa bagus untuk pertumbuhannya ya, untuk ikan itu. Karena apa? Karena di sini akan meminimalisir yaitu bakteri-bakteri dari luar untuk bisa masuk gitu kan. Nah itu. Kemudian juga airnya itu akan menjadi lebih hangat teman-teman ya. Nah itu. Kemudian kalau misalkan kita ini untuk memasang ya, ingin memasang yaitu plastiknya gimana? Nah ini kan untuk kolamnya itu kan bentuknya itu semacam apa ya, balok itu ya, balok yang ada pojokan-pojokan. Nah ini untuk ukuran kolam saya ini sekitar ya 3 meter lah ya, panjangnya ini 3 meter, lebarnya ini sekitar 1,5 meter mungkin ya. Nah ini. Nah jadi saya beli plastiknya itu ukurannya berapa? Ukurannya adalah saya beli plastik sepanjang 4 meter. Saya beli plastik sepanjang 4 meter. Kemudian harga per meternya itu adalah 8.000 ya. Jadi habis ini adalah 32.000 saya gunakan untuk membeli plastik ini. Saya beli plastiknya biasa ya, nggak pakai plastik UP, karena sebelumnya itu pernah saya pakai plastik UP itu diogrok-ogrok bocah teman. Nah itu akhirnya bocor. Kemudian saya belikan plastik yang biasa saja, yaitu 4 meter, per meternya 8.000, jadinya 32.000. Nah plastik itu kan dari 1 meter dibelah menjadi 2 meter kan. Nah itu kemudian kita kelangkupkan seperti ini. Nah kemudian ketika kita mengisi, jadi kita pasang ya, setelah kita belah plastiknya itu dari 1 meter menjadi 2 meter lebarnya. Kemudian kita pasang di bawahnya ini. Kemudian sambil kita pasang itu di sini kita isi dengan air ya, kita aliri dengan air supaya apa? Supaya bagian bawah ini nanti bisa menyentuh di sela-sela ini ya, pojokan-pojokan ini. Airnya nanti biar bisa rata teman-teman. Itu. Nah, kemudian untuk cara perawatannya bagaimana? Cara perawatannya kalau misalkan kita pakai kolam plastik seperti ini, maka di sini kalau misalkan saya sendiri ini Mas memelihara ikan nila ya, maka di sini setidaknya kolam ini kita bersihkan dalam minimal tuh 1 minggu sekali. Karena saya tuh tidak full saya kasih air terus enggak ya. Atau mungkin kalian bisa pakai aerator ya. Kalau saya tuh nggak pakai aerator, namun di sini dalam seminggu sekali itu saya ganti airnya. Caranya adalah saya ambil air di bawah, saya keluarkan, sedot dengan selang, terus ditambah lagi. Katakanlah di sini saya ambil separuh dari air bawah yang kotor-kotor itu, setelah itu kita tambah setengah lagi ya, akhirnya penuh. Kemudian untuk ikan yang cocok ditaruh di sini adalah ikan lele bisa, kemudian ikan nila, ikan hias, ikan mujair, ikan apapun ya. Nah itu asalkan jangan ikan cana. Karena misalkan ikan cana itu adalah biasanya lompat ya. Pernah saya kasih ikan cana itu adalah lompat, akhirnya malah hilang semuanya teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian untuk memberi pakan di sini adalah seperti biasa ya, memberi pakan itu saya rasa itu suatu hal yang setiap orang berbeda-beda ya, sesuai dengan preferensinya. Namun di sini yang jelas kita wajib bersihkan secara berkala untuk kolam ikan ini ya. Nah itu kira-kira itu teman, sambil kita nyantai ngopi ini kan enak ya kalau misalkan kita sambil apa itu
sambil ngasih makan ikan dan memandangi ikan yang sedang bermain. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin teman-teman punya pengalaman apa nih? Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.